Jadi intinya hukum termodinamika 1 adalah seperti kita sebut kemarin adalah hukum kekekalan energi. Ya. Jadi kalau kita rumuskan energi sistem itu yang kemarin kita kasih simbol E atau katanya di fisika sudah pakai U, sama saja. Itu bisa berubah kalau kalor atau kerja itu keluar atau masuk sistem. Ya. Jadi sistem dengan lingkungan bertukar energi itu melalui dua media saja, karena perbedaan suhu atau karena yang lain. Perbedaan suhu, maka energi keluar masuk melalui kalor, perbedaan yang lainnya melalui kerja. Ya. Kemarin kita juga sudah diskusikan kerja itu adalah minus P keluar kali delta P. Ya. Kerja volume, ya. Kerja yang penting dalam reaksi kimia, banyak reaksi kimia itu melakukan kerja itu salah satunya kerja volume. Kemarin kita sudah lihat modelnya atau realnya itu adalah reaksi yang menghasilkan gas, misalnya gasnya mendorong tekanan luar, tekanan atmosfer, maka itu melakukan kerja. Ya. Nah, jadi dari rumusan ini sudah bisa lihat bahwa kalau tekanan luarnya itu vakum atau 0 atmosfer misalnya, ya tidak ada kerja kan. Mau terjadi perubahan volume, kalau tidak ada hambatan dari luar ya tidak ada kerja. Jadi kalau seandainya ada gas dimuaikan terhadap vakum, yang nggak ada kerja karena dia nggak ada sesuatu yang harus dilawan kan, gampang saja. Atau sebaliknya, tekanan luarnya besar misalnya, tidak ada volume, perubahan volume ya 0 juga. Sama seperti misalnya saudara mendorong dinding gitu ya seharian sampai habis tenaganya, tapi dindingnya tidak bergerak kan, nggak ada usaha ya kan. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Kalau dindingnya tidak berpindah ya tidak ada usaha, tidak ada kerja ya. Kalau saya mengatakan tidak ada kerjaan, dindingnya didorong-dorong. Jadi dindingnya tidak bergerak, tidak ada kerja ya. Atau boleh juga sudah katakan tidak ada kerjaan. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi kerja itu 0 bisa karena tekanan luarnya 0, kan vakum, atau 0 ya. Nah, kemarin kita juga sudah lihat sekilas bahwa kalor itu ada dua jenis yang sering diukur. Kalor pada volume tetap yang sama dengan delta E, atau kalor pada tekanan tetap yang sama dengan delta H. Oke? Nah, juga kemarin kita sudah sempat lihat delta E dan delta H itu berhubungan. Delta E itu sama dengan delta H minus P delta V kemarin kan ya? Sudah kita lihat kemarin. Nah, kalau kita anggap P delta V-nya itu gas ideal, ya, perubahan volume yang besar itu ketika reaksi itu melibatkan gas. Ya. Kalau tidak melibatkan gas, pada berubah menjadi padatan lagi, atau cairan bereaksi menghasilkan cairan lagi, itu biasanya perubahan volumenya praktis tidak ada. Tapi kalau sekali ada gas terlibat, saudara sudah pernah kita waktu belajar gas, 1 mol air saja ya, 18 mili, kalau berubah menjadi 1 mol gas kan jadi pada suhu ruang 25 liter kan. Jadi 18 mili menjadi 25 liter, berapa kali lipat lebih besar kan itu. Jadi sekali gas itu terlibat pasti terjadi perubahan volume yang besar. Nah, kalau kita anggap P delta V-nya itu hanya gasnya saja yang kita hitung, maka P delta V itu ya sudah tahu sama dengan delta N. Delta N di sini adalah perubahan jumlah mol gas dalam reaksi. Jadi jumlah mol gas di kanan di hasil reaksi dengan di kiri ya, dalam reaksi. Ya, jadi reaksi kita itu gimana? Jumlah mol gasnya di kiri dan kanan reaksi.
Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya itu, reaksi kimia itu bisa menghasilkan energi itu dari mana asalnya? Ada yang pernah berpikir dari mana reaksi kimia itu ada atau bisa menghasilkan energi? Misalnya bahan bakar menghasilkan energi dari mana? Energi ikatan. Jadi ada teman saudara yang mengatakan energi reaksi kimia itu berasal dari energi ikatan. Jadi maksudnya adalah selisih energi ikatan dari produk dengan reaksi. Jadi kalau ada energi atau reaksi yang eksoteron, pasti produknya itu energi ikatannya itu lebih besar daripada energi ikatan dari reaksi. Saya ambil contoh ini yang keseharian kita lakukan atau kita konsumsi data ya kita perlukan lah sehari-hari. Jadi ini misalnya molekul apa nih? Bentar ya, belum selesai. Ini molekul glukosa yang akan saya coba gambarkan. Nah, glukosa ada O, ada H terikat di sini, ya. Ini lagi tulang seling lah ya, ada yang di atas. Nanti kita akan pelajari di semester 2. Itu molekulnya begini strukturnya. Dan seterusnya ya. Semuanya baru di atas, dari sini di bawah lagi. Tuh. Terus di sini tuh terikat C lagi. Nah, ini kalau dibakar di tubuh kita pun dibakar menghasilkan apa nih? CO2 plus H2. Yang sebetulnya sih kalau dalam tubuh kita tidak langsung ya, melalui mekanisme pelan-pelan ya. Ada, ini nanti sudah pernah belajar mungkin di biologi SMA ya, ada pirufat, ada apa lagi, siklus itu kan? Baru terakhir ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah kalau reaksi yang langsung ini pasti sama dengan jumlah kalau reaksi yang melalui siklus ini kan. Apa itu disebutnya? Kalau reaksi langsung sama dengan kalau reaksi yang melalui siklus. Hukum apa? Hukum Hess. Ya. Nah, ini kita tidak pelajari di sini, tapi sekarang kita akan pelajari kalau reaksi itu seberapa besar sih? Ini dan dari mana asalnya ya, yang akan jadi concern kita sekarang. Nah, kalau sudah ambil data dari kemarin kan, delta H reaksi itu kemarin kita sudah lihat itu bisa dihitung dari delta HF produknya dikurangi delta HF reaksi kan, kita kemarin sudah lihat ya. Nah, ini kalau dihitung ya, ini tentu saja 6 kali, ini kalau koefisiennya saya setarakan, ini menjadi 6 gitu ya. Jadi kalau ditulis ringkas C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 6O2O. Ini supaya ikatannya kelihatan, mari kita sudah belajar begini ya. Nah, ini 6 kali CO2 itu 6 kali berapa nih? Minus 394, sudah bisa cek ya di tabel. Plus 6 dalam kilojoule per mol ini semua, minus 286 dikurangi kalau pembentukan glukosa itu adalah minus 1271. Jadi kalau dari tabel itu kita hasilkan energi yang dilepas ketika 1 mol glukosa itu dibakar adalah minus 2800 lah kira-kira ya, kilojoule per mol glukosa dibakar. Nah, bagaimana nih kalau kita sekarang tadi argumen saudara katanya dari energi ikatan itu. Nah, kita harus buktikan. Nah, di tabel itu juga sudah ada ikatan-ikatan yang juga sudah pernah belajar kan. Kalau kita bisa menghitung
Kita bisa menghitung entalpi itu dari energi ikatan. Dasarnya gimana kalau sudah menghitung entalpi dari energi ikatan? Kalau ikatan itu diputus, itu perlu energi atau melepas energi kalau ikatan itu diputus. Jadi seolah-olah reaksi kimia itu memutus ikatan-ikatan, nanti membentuk ikatan yang baru. Memutus ikatan perlu energi atau melepas energi? Memerlukan kan? Saudara kalau mau memutus ke pacar kan perlu energi yang susah. Energi yang diperlukan. Diperlukan dalam pemutusan. Sebaliknya kalau sudah membentuk ikatan pasti biasanya melepas energi ya, lega gitu. Iya, dilepas ya. Dalam pembentukan. Nah ini rumit sebelah sana, kita nanti lihat belakangan. Yang dilepas dulu. Yang dilepas dalam reaksi ini apa? Ya terbentuk ada ikatan apa saja? Ada ikatan apa saja? Ada 12 ikatan C-O kan? Ini satu, setiap molekul ada 2, padahal ada 6 mol. Berarti 6 kali 2 kali C. Ya. Ikatan apa lagi yang terbentuk? Ada 12 juga ikatan. Nah, kemudian dibaca di tabel. Ikatan CO itu berapa energinya? Nah, ternyata kalau dibaca di tabel, sudah baca tabel energi ikatan 743 kJ per mol ikatan C yang double. Harus sudah lihat benar di tabel ikatannya itu. Yang double ya, jangan yang single. Ada yang double ikatan. Nah, kemudian OH berapa? OH kalau dibaca itu ini 12 kok jadi 7 kan? 12 kali 463. Jadi total itu akan dihasilkan energi dalam pembentukan produk itu sebesar 14.473 kJ. Ya. Nah sekarang sudah perhatikan, yang di sebelah kiri itu energi yang diputus apa saja? Atau ikatan yang diputus apa saja? Yang kelihatan jelas nih ya. O double bond O itu harus diputus, ya kan? O double bond O ada berapa? 6. Terus apa lagi? C dengan C, oke. Ada berapa itu? Ikatan C dengan C itu? 5. 1, 2, 3, 4. 5, ya betul 5. C dengan C itu 5 ikatan. Ada apa lagi? O dengan H, oke. O dengan H, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. O dengan H ada 5 lagi. Apa lagi? 6. 1, 2, 3. Oh ya. 4, 6 ya. Terus apa lagi? CO. CO belum ya? CO ya, oke. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan ini? Ini kan C dengan O juga. Belum dihitung kan tadi? Berarti 7. Ya sekali lagi ini juga ini 1, 2 kan ini. C dengan O nya kan ada 2 ikatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ini tadi udah dihitung belum yang sini? CO sini. Sudah ya. Sekarang CH ya, ikatan C dengan H. Ada berapa banyak? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudah CH ada. Udah semua belum? Jadi ya dihitung aja ikatannya di sini ada berapa, di sini berapa? Ini ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Pusing hitungnya. Tapi ya udahlah, mungkin sudah semua ya.
7, 5. Ya, oke lah. Hah? Masih ada yang salah? CO ada 8. Ya, lo kita hitung lagi ya CO-nya. Ini ya, yang ini kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sini belum? Belum. Oh, ya. CO-nya ada berapa? Ini tadi ya. Baik. Ya, kalau sudah kita tampilkan sekarang 7 kali 360. Ini saya baca di tabel ya. 5. Ya, saya urutannya beda. C dengan C itu ini. 5 kali 348 ternyata C dengan C. Ini sudah mulai error ya. Apa yang di sini dengan yang ditulis. Oke. 6 kali apa yang OH. OH itu energi katanya 463. Saya ternyata ngitungnya tadi malam salah. 6 kali 463. Terus 4 kali 8. CO itu 8, CO itu 360. CH itu 6 kali 412, CH itu. OO 6 kali 498. Beneran Excel saya yang oh, ini sekalian, saya mengingatkan ya, video-video kita sudah ada di web. Jadi apa? Silakan digunakan untuk belajar. Belajar lagi. Ini ternyata nggak ada ya, jadi kita ulang lagi aja. Berapa angkanya itu? 348. Bacakan. Hah? 463. 360. Hah? 412. 498. Oke. Terus ada berapa ikatan nih masing-masing? 5. 8. Enggak, Pak. Yang 38 yang 360 per 38. 866. Oke. Udah tahu kan cara mengalihkan di sini. Ini kali ini tuh begini caranya. Terus bisa di copy loh begini nah. Nggak usah dikasih. Terus nggak usah begini ya, jadi begini. Oh. Jadi total energi yang dibutuhkan berapa itu? 12 ya. 12.858. Ini yang dibutuhkan berarti plus kan? Yang dilepas gini. Berarti entalpinya berapa? Ya. Jadi yang diperlukan dikurangi yang dilepaskan. Berapa itu yang dilepaskan tadi? 14. Ini dikurangi 14. 478 ya. 472. 73. Ya lah sama. Jauh ya. Yang kita dapat 2.800 ya. Ini kalau dihitung di sini ada yang salah itu kita hitung 16. 16-15 ya. Cukup jauh ya. Biasanya cukup dekat tuh. Tapi ada yang salah. Mungkin ada yang salah itu kita. Ini bener ya, C6 1 2 3 4. Hah? Apa yang salah? OH-nya kenapa? Kebanyakan. Coba dihitung lagi. 7. Yang mana?
OH-nya 7. Oh, kalau OH-nya 7 malah nanti selisihnya. Biasanya cukup dekat ini, kenapa saya nggak baik teman dulu? Oh, katanya di strukturnya oleh 7. Harusnya 7. Enggak, di itu di antara di C-nya ada. Iya. Panjang 12. 1, 2, 3. Oh, berarti salah tulis saya ya. Oh iya, di sini nggak ada OH. Di sini tuh. Berarti kurang berapa tadi? Kan tadinya begini, saya ganti ini saja. Berarti yang hilang OH1, CH1, CO1. OH1, CO1 berarti ini 5. Sudah. CH1 jadi 7. CH-nya jadi 7. Oh, CH-nya jadi 7. Balik lagi. Nah, itulah N-nya pakai Excel. Oh iya, jadi 2. Jadi gimana? 5 5, 6, 5577. 5577. Very. Mendekati. Ya, dekat kan sekarang? Mendekati kan. 2000. Enam. Ya, dekat lah. 2000 sama 2400. Daripada tadi. 12447 ya, saya mau ulang lagi. 12. Nah, dulu ya. Ini yang dia harus dikoreksi juga. Ya, jadi itu. Kalau kita membakar glukosa, maka kita itu 1 mol glukosa berapa gram? 180. Oke, kalau saya cari pada datanya itu C6H12O6 itu 180. Sehari sudah ada makan nggak karbohidrat 180 gram? Lebih pasti ya, sudah mungkin sekilo. Nah, jadi saudara bisa juga lah itu cek ya, istilahnya kalori kalkulator untuk mengecek kebutuhan tubuh kita gitu ya. Banyak kok di web itu free. Nah, ini sudah nyambung. Istilahnya kalori kalkulator. Kalori, sekali lagi kalori di di teman-teman yang nutrisi itu beda dengan kalori kita ya. 1000 kalori kita, kalorinya mereka itu. Nah, ini untuk menghindar supaya tidak begini, supaya begini. Ya, jadi kan suara tidak suka begini ya. Saya sudah mulai. Jadi misalnya saya nih, ya, usia saya berapa? 25, kan? Ini realnya lah ya. Usia saya 43. Kemudian supaya satuannya bukan satuan yang biasa kita pakai, satuan metrik aja. Usia saya 43, berat tinggi tubuh saya 180, percaya nggak? Rasanya 176 ya, cm. Kemudian berat tubuh saya 50. 84. Nah, dikasih tahu, saya itu kalau supaya berat tubuh saya nggak naik-naik, tetap segini, sehari itu maksimum segini kalori yang bisa saya.
saya konsumsi. Tapi kalau saya pingin setiap minggu saya turun setengah kilo supaya menjadi ideal, saya tidak ideal. Maka saya itu sehari segini saja makannya. Makannya sehari segini. Oh, ini belum kalkulasi. Udah kayaknya. Belum ya? Oh, ini berarti. Nah, saya supaya tetap ini segini. Saudara bisa cek untuk saya dulu. Kalau saya ingin turun setengah kilo per week ya, per minggu, maka saya segini, jangan makan banyak-banyak dan seterusnya ya. Per hari. Kalori segini itu berapa banyak ya? Ini di bawahnya ada kamusnya nih contohnya. Nah, satu buah apel misalnya ya, itu 80 kalori. Jadi kalau tadi perlunya kan 2000 kalori kira-kira saya. 2000 kalori saya kalau makan apel saja ya 25 apel cukup sudah. Kalau pisang, satu buah pisang besar tuh biasanya. Kayak pisang Ambon tuh, satu buah pisang 100 kalori. Ya? Dan seterusnya. Kalau sudah makan mangga segitu dan seterusnya. Nih dia kalau sudah suka jajan Coca-Cola itu satu cup sudah 100 kalori. Yogurt. Jadi kalau saya tadi minum 20 can sudah cukup sehari. Nah? Mati sakit gula. Kalau sudah makan cheeseburger itu 360 kalori. Nah, jadi sudah bisa hitung ya berapa yang sudah harus supaya sadar ya, sadar. Soalnya sekarang juga banyak yang overweight ya. Banyak yang sudah itu apa istilahnya itu? Obesitas. Kalau di orang-orang yang di Tonga ya, Tonga itu ada daerah kepulauan di Pasifik sana ya, dekat Papua Nugini ke sana. Itu perempuan yang cantik itu memang yang harus tubuhnya besar. Kalau sudah langsing malah nggak seksi. Jadi mereka tubuhnya ingin besar-besar. Jadi kalau sudah bertubuh besar pindah. Kalau di sini kan yang slim ya. Ada pertanyaan dulu di sini? Ada yang mau dicoba? Yang Putri misalnya coba. Ya cobalah, oke ya. Female misalnya 18. Oke, umurnya 18. Tinggi tubuhnya berapa? 160, oke. Berat tubuhnya 20. Oke. Ya, jadi saudara kalau masih ABG 18 tahun, female, berat tinggi tubuhnya 160, 40. Nah ini perlunya saya hanya 1.500 kalori. Kalau saya mau kira-kira berat tubuhnya konstan, ya. Kalau mau turun per hari setengah gitu, dan seterusnya. Tapi kalau sudah mau naik, oh saya terlalu kurus nih, saya ingin naik sekilo setiap bulan, setiap minggu. Jadi nanti setahun berapa tuh? Nambah. Dan seterusnya.
Ya, ini sudah bisa cek lagi. Oke ya, cukup ya. Nah, jadi sekali lagi YouTube channel ITB itu saya perkenalkan. Nah, ada YouTube channel ITB, kemudian ada kuliah, macam-macam kuliah ya. Kuliah Pak Hendra Gunawan tentang, nggak tahu di kelas sudah bukan Pak Hendra ini. Kalkulus ya. Kalkulus ini bisa saya ikuti. Nggak tahu kalau fisika sudah kelihatan belum? Ini nggak tahu dosen siapa. Ya, ini kuliah kimia dasar kita gitu ya. Bisa saya ikuti. Dan seterusnya. Mana tadi? Ya, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau sudah mau mereview kuliah kita, cukuplah ya. Udah belajar di fisika? Belum sampai situ ya. Akan belajar juga nanti saya kira. Baik. Nah, jadi hukum pertama kekekalan energi. Ternyata banyak proses di alam ini atau di keseharian kita itu harusnya memenuhi hukum kekekalan energi tapi tidak pernah terjadi. Jadi misalnya begini nih. Kalau sudah punya air, ya katakanlah air dua wadah air gitu ya. Yang satu suhunya 20 derajat Celcius misalnya. Yang satu 70 derajat Celcius. Sama persis, volume dan masanya sama persis. Ini kalau didekatkan atau dicampurkan, yang selalu sudah mati akhirnya apa? Keadaan akhirnya suhu di tengah di antara keduanya. Berapa suhu tengah di antara keduanya? 45 derajat Celcius ini, jadi total ini sama suhu. Tapi kan sebetulnya bisa memenuhi hukum pertama juga kan, kalau misalnya yang 20 ini memberikan kalornya sejumlah tertentu sehingga turun suhunya misalnya. Yang 70 naik suhunya gitu. Kan boleh kan? Asal suhu kalor yang diserahkan itu sama dengan kalor yang diterima, kan memenuhi hukum kekekalan energi. Jadi ini bisa saja kekekalan energi dipenuhi menjadi, katakanlah ya, yang satu itu menjadi 10 derajat, yang ini menjadi 80 derajat, ya kan? Toh kalor yang diserahkan sama dengan kalor yang diterima kan? Pernah nggak diamati tapi? Pernah nggak mengamati dua buah air yang sama masanya, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, yang satu semakin tinggi suhunya, yang satu menjadi lebih tinggi ketika sudah sentuhkan. Pernah terjadi begitu nggak? Nggak pernah. Jadi ini nggak pernah terjadi di alam. Ini yang selalu terjadi. Jadi ini memenuhi hukum pertama sebetulnya, tetapi tidak pernah terjadi. Nah ini karena nanti akan kita lihat tidak memenuhi hukum kedua yang ini. Yang atas ini tidak begitu. Contoh yang lain, misalnya sehari-hari sudah bikin teh gitu ya. Kan teh celup misalnya. Nah, nih, teh celup dimasukkan ke air sini. Kan yang spontan kemudian, oh ya sudah, air yang tadinya bening jadi air teh. Tapi kan tidak pernah terjadi. Sudah punya air teh dan sudah masukkan kertas gitu ya, tehnya ngumpul jadi satu, terus jadi bening gitu. Proses sebaliknya itu tidak terjadi ya. Jadi di alam ini ada arah tertentu atau proses-proses tertentu itu punya arah kespontanan, arah kespontanan proses. Nah itu yang akan kita lihat dalam hukum kedua ini. Ada istilahnya arah kespontanan reaksi. Spontanan. Ya, spontan, jangan keliru sama konstan.
Kalau Ponstan obat sakit kepala. Udah sakit gigi juga ya, kalau sudah sakit gigi boleh itu di resep sendiri, beli Ponstan. Pernah ada di apotek, Pak mau beli apa? Spontan. Bingung. Tukang obatnya bingung gitu. Maksudnya Ponstan. Nah, jadi setelah kita pelajari pendorong atau yang menyebabkan spontan reaksi itu ada dua hal, ya. Jadi tadi itu penurunan entalpi. Jadi reaksi-reaksi yang eksoterm kebanyakan spontan. Penurunan entalpi. Ya, jadi sama seperti di fisika itu. Kalau sudah proses fisika atau di fisika itu kan cari energi yang rendah kan. Kalau di mekanik itu kan, kalau ada dulu belajar lah itu ya. Batu digelindingkan dari atas, di fisika kan cuma belajar begini aja, atau bidang miring gitu ya, pasti batu dari sini ya pasti turun ke bawah karena energinya terendah gitu kan di fisika. Nah, di reaksi kimia juga begitu, banyak reaksi kimia itu didorong supaya cari energi terendah ya. Penurunan entalpi. Jadi reaksi eksotermik itu banyak yang spontan. Kebanyakan reaksi spontan itu reaksi eksotermik. Itu kebanyakan ya, tidak semua, kebanyakan spontan. Kebanyakan, ini bukan semua. Nah, hal yang kedua itu yang disebut dengan besaran entropi, ya. Atau dalam bahasa molekularnya itu adalah ketidakteraturan. Ininya adalah kenaikan entropi. Faktor yang mendorongnya itu kalau reaksi itu akan spontan, maka entropinya harus naik gitu ya. Entropinya naik. Baik, kita sudah saja. Nah, sebenarnya studi-studi tentang entropi itu diawali dulu dengan studi motor bakar ya. Kalau dalam sejarahnya, nanti kalau sudah belajar kimia lebih lanjut, atau fisika lebih lanjut sama saja. Mau belajar astronomi juga pasti harus ngambil untuk kuliah termodinamika. Karena demikian pentingnya prinsip-prinsip termodinamika itu di alam. Jadi besaran entropi itu didefinisikan dari itu, studi-studi tentang motor bakar. Motor bakar itu ya motor mobil kita itu, motor kita itu motor bakar, mesin. Jadi ada apa? Yang kemarin sudah di fisika kan belajar kan? Ada ini kurva PV, kemudian ada begini, inilah ya. Balik. Nah, ini kan bisa dihitung kerjanya, bisa dihitung kalornya dari sini kan. Nah, dari situlah studi entropi itu akhirnya ada. Ya, jadi entropi itu akhirnya kalau secara makro itu didefinisikan, perubahan entropi itu didefinisikan sebagai Q reversible bagi T. Ya. Detailnya kenapa? Nanti sudah belajar. Sekarang terima aja dulu bahwa perubahan entropi itu adalah kalor dalam proses reversible itu. Proses reversible itu apa? Itu konsep lagi. Reversible itu dapat balik di segala hal. Okay. Ilustrasi yang sangat, ya ini apa ya? Kalau misalnya kayak di kerja volume itu, proses yang reversible itu anggap gini nih, pistonnya itu adalah tumpukan tepung misalnya. Tepung. Reversible itu gimana? Kalau misalnya saya ambil nih satu butir tepung dari sini, jadi pasti kan jadi beda kan, tekanan luar sama tekanan tadinya yang udah seimbang nih, pakai tumpukan tepung di sini, tekanan dari luar itu sudah seimbang dengan tekanan tumpukan tepung di atas. Terus saya ambil satu butir gitu, gimana cara ngambilnya? Nggak tahu saya, pokoknya satu butir tepung saya ambil. Kan jadi pasti sekarang tekanan mana yang lebih besar? Dalam, dikit geser ke atas. Tapi kalau tepungnya saya kembalikan, yang balik lagi gitu. Nah itu reversible itu begitu.
perubahan yang sangat kecil, teoritis lah konsep. Ini sebenarnya tepung itu terlalu besar gitu ya. Tekanan dalam dan tekanan luar itu hanya selisih sedikit sekali. Tapi ada proses yang di alam itu cukup dekat dengan reversible, yaitu proses perubahan fasa. Ya, misalnya mencair, menguap, ya, dengan proses pemanasan zat tanpa perubahan fasa. Proses pemanasan zat atau pendinginan, pokoknya perubahan suhu ya, pemanasan atau pendinginan, nggak harus pemanasan zat. Tanpa perubahan fasa. Jadi misalnya besi dipanaskan dari 0 sampai 100 derajat misalnya, ya. Itu diikuti itu perubahan entropinya, kalornya itu kalor reversible. Karena dengan ini bisa dibalik lagi. Ya, nah, jadi segitu. Nah, karena nanti di hukum ketiga itu entropi pada 0 Kelvin itu didefinisikan. Kalau sudah lihat di tabel-tabel itu, kalau tabel itu entalpi, di tabel itu delta H, gitu ya. Nanti energi bebas delta G. Tapi kalau entalpi itu sudah dikasih nilai S, tidak delta. Karena nanti entropi itu pada 0 Kelvin didefinisikan nilainya berapa. Ya. Sehingga pada suhu kamar misalnya 298 itu tidak delta S, gitu. Tapi S-nya berapa? Entropi misalnya O2 pada 298 berapa? Nilai mutlaknya kalau entropi. Karena itu tadi nilai mutlak 0 pada 0 Kelvinnya itu didefinisikan, diberikan. Nanti di hukum ketiga. Ya, jadi itu. Nah, kita yang ringan saja lah, yang ringan-ringan saja yang belajar. Nanti detailnya sudah akan belajar di kuliah termodinamika yang lebih proper ya di tingkat selanjutnya. Nah, tapi sekarang ini yang penting bagi kita sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai entropi. Ya, yang pertama adalah faktor volume. Ya. Jadi misalnya gas untuk sejumlah mol yang sama pada suhu yang sama, kalau sudah di jumlah mol gas misalnya, ya, ini saya punya 1 mol ditempatkan di V1, ini 1 mol, suhunya sama, ya, T. Terus ada gas lain yang volumenya 2 kali lipat, 1 mol juga, T-nya sama, volumenya itu adalah 2V1. Mana yang ketidakteraturannya lebih besar? Yang volume lebih besar atau yang volume yang lebih kecil? Lebih besar. Jadi volume itu mempengaruhi. Itu ilustrasi. Ya. Faktor kedua adalah suhu. Ya. Kalau keadaannya sama, jumlah molnya sama, volumenya sama misalnya, gas ya, cairan dan padatan juga sama saja. Kalau dibawa pada suhu yang lebih tinggi, entropinya naik atau turun? Naik ya. Jadi entropi itu akan naik kalau T-nya lebih besar, maka entropi lebih besar. Ya. Kemudian wujud fisik, maksudnya fasa ya. Jadi kalau untuk zat yang sama, entropi gas dengan entropi cair gimana? Entropi gas itu biasanya jauh lebih besar daripada entropi cair, gitu ya. Lebih besar dari entropi padat. Solid ya, kita biasa pakai simbol S. Ya. Yang suhu itu yang dirumuskan delta S direvisi per T. berbanding terbalik. Q reversible per ini adalah deltanya, delta S-nya. Tapi kalau ini adalah entropi mutlaknya tadi. Entropi mutlak. Jadi gini, misalnya ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya adalah saya kalau misalnya saya suhu awalnya besi ini misalnya 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Saya panaskan kan? Berapa delta S-nya? Delta S-nya itu pasti dari sini ke sini kan perlu saya kasih kalor nih. Ya.
Berapa kalori yang saya butuhkan untuk memanaskan ini? Saya tahu. Berapa perubahan entropinya? Perubahan entropinya itu sama dengan Q per T. Tapi T-nya kan berubah terus kan? Karena saya panasin. Jadi ini JQ per T. Sepanjang ini sudah kan tadinya berubah pasti 25 menjadi 25,1 terus saja. Nah, berapa delta S-nya? Berarti integral dari ini. Ya, nanti sudah belajar di semester 2 kan kalau di kalkulus itu integral. Nah, sekarang pasti entropi di ketika 100 itu lebih besar daripada ketika entropi di sini kan. Jadi memang ini berbanding terbalik, tapi yang saya bicarakan di sini itu adalah ketika sudah terjadi pada T yang lebih tinggi pasti entropinya. Ya. Detailnya nanti sudah belajar. Oke ya. Terus yang terakhir, perubahan entropi itu juga dipengaruhi oleh jumlah partikel ya. Jadi maksudnya ini mengatakan bahwa entropi itu sifat ekstensif. Jumlah mol. Karena entropi adalah besaran ekstensif. Masih ingat nggak besaran ekstensif, besaran intensif? Masih ingat nggak? Intensif tidak bergantung pada jumlah, ya kan? Misalnya apa? Warna, warnanya nggak bergantung 1 mol warnanya segitu juga, 2 mol ya kalau warnanya segitu ya. Nanti kalau sudah belajar potensial reduksi misalnya, itu besaran intensif. Tapi entropi itu besaran ekstensif. Kalau 1 mol, misalnya entropinya 20, kalau saya punya 2 mol ya pasti 40 gitu. Ya. Apalagi yang intensif, ekstensif itu besarnya ekstensif apa? Volume. Ya. Kalau misalnya 1 mol besi volumenya berapa? Katakanlah 10 cc, ya 2 mol pasti 20. Ekstensif itu begitu. Ada pertanyaan dulu sini nggak? Ada pertanyaan? Ekstensif bergantung pada volume, bergantung pada jumlah partikel. Ini ada kalau kita ada pertanyaan dulu? Gak kelihatan ya? Hah? Oh, silo. Volume makin besar, entropinya biasanya semakin besar. Mana ditanya nggak silo itu? Kita Kalau ditutup gelap Pak. Kalau ditutup gelap. ya lebih enak gelap daripada tidak gelap. Ada lampu kalau gelap. Cuma satu. Oh. Jadi kita minta. Ya, kalau yang tengah lumayan ya. Yang tengah lebih kelihatan. Oh ya, kita pindah ke tengah.
Nah, oke. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Jadi akhirnya dari studi tadi itu ya, motor bakar dan sebagainya itu, akhirnya ada dirumuskan orang kriteria kespontanan reaksi. Kalau sudah kita mau lihat perubahan, tidak hanya perubahan kimia ya, perubahan apa saja yang spontan itu adalah entropi naik. Sudah kita sering dengar ya. Jadi, reaksi yang spontan atau perubahan yang spontan itu entropi alam semesta disebutnya ya, itu naik. Ya, alam semesta itu tentu saja nggak harus sampai planet di luar kita dan sebagainya. Kayak kemarin tuh kita mendefinisikan sistem tuh sebetulnya sebatas mana kan gitu ya. Mungkin untuk reaksi di Erlenmeyer ya cukup sekitarnya saja ya, mungkin ya artinya di lab itu sudah cukup, atau mungkin juga jangan-jangan apa kalorimeter aja sudah cukup gitu ya, kalau sistem kalorimeternya itu sudah cukup ya. Tapi barangkali sudah pernah dengar istilahnya butterfly effect ya. Apa istilah butterfly effect? Jadi katanya ada kepak baterai, ada kepak kupu-kupu di sana Amazon itu mempengaruhi badai di Thailand, Filipina kemarin ini. Ada yang seperti itu mengatakan ya. Jadi perubahan kecil di satu tempat bisa berakibat sangat fatal di tempat lain. Nggak tahu lah ya. Baik. Nah, jadi ini sekali lagi kriteria kespontanan itu sekarang kalau dirumuskan, tadi kan ada dua hal ya, reaksi yang eksoterm atau sistem itu menuju ketidakteraturan yang lebih besar. Tapi kalau dirumuskan jadi satu kriteria, itu adalah perubahan yang pokoknya entropi alam semestanya itu naik. Jadi misalnya tubuh kita, ya, tubuh kita. Kalau sebenarnya molekul-molekul dalam tubuh kita itu kan rumit sekali ya, teratur, atom-atom karbon bergandengan yang bikin protein yang panjang sekali. Ya. Jadi sebetulnya sistem dalam tubuh kita itu sistem yang sangat rapi. Sepanjang kita masih hidup, ya itu masih. Tapi sekali proses hidup itu berhenti kan, jadi terdekomposisi kan, menjadi tidak teratur. Bagaimana tubuh kita itu memelihara keteraturan? Ya sudah makan, sudah masih apa? Makan itu terutama. Makan itu kan sebetulnya membuat ketidakteraturan di tempat lain kan. Ada orang yang apa babat hutan untuk dijadikan pohon dan sebagainya. Jadi secara total dalam tubuh kita itu turun entropinya menjadi lebih teratur, tapi alam semestanya rusak. Jadi memang kerusakan lingkungan itu sesuatu yang tidak terhindarkan ya. Tapi yang sekarang jadi concern kita itu jumlah manusia yang sudah mendekati berapa sekarang? Mungkin 7 miliar udah lewat. Sudah akan dekat kepada 10 miliar. Nah itu bumi kita cuma satu-satunya ini. Kalau kerusakan terlalu parah atau kita tambah banyak gitu ya, ini nggak tertolong lagi, kita nanti nggak punya rumah lagi gitu, buminya itu nggak ada lagi ya. Jadi ini tidak hanya melihat sistemnya saja, kalau kriteria kespontanan itu delta S sistem plus delta S lingkungan. Nah, kalau kita melihat entropi jadi memang tidak praktis, kita harus lihat perubahan entropi sistemnya gimana, perubahan entropi lingkungannya gimana. Nah, oleh karena itu ada orang yang namanya Gibbs, orang matematik itu sebenarnya, merumuskan fungsi Gibbs yang sama dengan delta H sistem dikurangi T delta S sistem. Nah, hanya dengan melihat fungsi ini, maka kita bisa melihat reaksi itu spontan atau tidak hanya dengan melihat fungsi. Kriterianya gimana tuh? Kalau kriteria kespontanan berdasarkan entropi tadi, entropi naik, tapi alam semesta itu sistemnya harus dilihat, lingkungannya gimana juga harus dilihat. Kalau di sini itu hanya punya sistem saja yang harus kita lihat. Kriteria kespontanan itu gimana? Masih ingat nggak? Biasanya udah belajar belum?
Reaksi yang spontan kalau delta G-nya Positif. turun ya. Jadi, kalau kita melihat berdasarkan kriteria energi bebas, maka reaksi yang spontan itu adalah reaksi yang entropinya energi bebasnya turun, delta G-nya minus. Okay? Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi kan ada dua kriteria kespontanan kita. Ada reaksi yang eksoterm atau entropi naik. Tapi kriteria kalau digabung itu pakai fungsi ini, delta H minus T delta. Oke. Dan kriteria kespontanan kita itu harus delta G-nya negatif. Sekarang kalau kasus, kan reaksi itu boleh kan, delta H-nya negatif, delta S-nya positif gitu kan. Kemungkinan yang lain apa saja? Ya, kemungkinan yang lain ya delta H-nya negatif, tapi delta S-nya negatif juga. Ada kemungkinan lain enggak? Ada, misalnya apa? Delta H-nya positif, delta S-nya positif juga. Bisa kan? Reaksi itu begitu. Atau delta H-nya positif, delta S-nya masih ada kemungkinan kombinasi reaksi yang lain. Ya sudah, ini 4 ini kan ada 2 besaran, ada kemungkinan. Kalau reaksi yang seperti ini, bagaimana nilai delta G-nya? T itu kan pasti positif kan? T itu Kelvin. Paling rendah 0 kan? Nah, Kelvin itu selalu positif kan T. Jadi delta G-nya kalau untuk kasus ini gimana? Negatif. Selalu negatif. Jadi reaksi yang seperti ini pasti selalu spontan. Selalu negatif. Berarti reaksi, kalau ada reaksi delta H-nya negatif, delta S-nya positif, pasti reaksi itu spontan, mau suhu berapa saja. Ya, jadi 2 faktor tadi kan. Reaksi itu bisa spontan karena apa? Eksoterm atau naik ketidakteraturannya. Nah, kalau 2 faktor itu mendukung ya pasti spontan terus. Kalau kasus kedua gimana? Eksoterm tapi entropinya turun. Gimana jadinya? Selalu negatif? Selalu positif? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung T kan gitu. Kalau sudah mengatakan tadi bagaimana nilai delta H dan delta S-nya itu berarti tergantung. Kalau secara kualitatif saja, pada T tinggi atau T rendah menjadi negatif? T rendah ya. Pada T rendah dia akan spontan. Jelas? Kelihatan? Kan ininya negatif. Ininya negatif. Kalau T-nya tinggi nanti negatif kali negatif tinggi ya jadinya nanti positif kan? Positifnya terlalu besar untuk mengimbangi negatif yang kecil sini. Jadi nanti jadinya positif. Jadi makanya T rendah. Yang mudah dulu, mana yang mudah dulu? Faktor yang sekarang kebalikan, entalpinya naik atau reaksinya itu endoterm, entropinya turun. Bagaimana nih akibatnya? Kan dua-duanya berlawanan dengan kriteria spontan. Selalu positif delta G-nya atau selalu tidak spontan. Tidak bergantung suhunya, reaksi yang seperti ini pasti tidak spontan. Ya, jadi reaksi yang endoterm sekaligus entropinya turun pasti tidak spontan di sembarang suhu. Kalau yang ini gimana? Tergantung T lagi kan pasti ini. Dan pada T berapa? T gimana? Akan spontan pada T tinggi. Ya. Gitu. Itulah jadi ini beberapa hal yang terkait dengan hukum kedua dan tadi kita sudah mereview juga hukum pertama. Ada pertanyaan nggak? Ya kita telat tapi cukup lumayan bisa menyelesaikan apa yang harus kita diskusikan.
Coba kita mulai diskusi kelas saja dulu. Kita semua sama-sama diskusi. Jadi kita mulai dari yang 1954 dan seterusnya itu. Di situ chapternya atau headingnya tentang perubahan fisik dan kimia yang spontan. Ya. Kita mulai dari yang tidak usah pakai tabel dulu ya. 1956, coba kita sama-sama lihat 1956 itu. Kalau sudah perhatikan reaksi 2N2O menjadi 2N2 plus O2, semuanya dalam wujud gas, saudara. Kalau reaksi itu berlangsung pada suhu konstan, maka apa yang menurut saudara, faktor apa yang menurut saudara mempengaruhi nilai delta S? Tadi yang faktor yang mempengaruhi delta S itu apa saja? Saya juga ternyata nggak bisa lihat. Ada volume, ada suhu, ada wujud. Ini saya bacakan ya, kalau yang nggak kelihatan ada suhu ini saya. Nanti kedepannya ini kayaknya harus ada volume, ada suhu, ada wujud fisik, ada jumlah mol. Dari 4 faktor itu apa? Suhu kan sudah dieliminasi karena suhunya tetap. Apa yang menurut saudara, wujud fisik berubah nggak dalam reaksi itu? Ya, berarti jumlah mol berubah kan? Jumlah mol zatnya berubah. Volumenya? Ya mungkin berubah karena jumlah mol yang berubah ya. Jadi jumlah mol ya. Jumlah mol di kanan 3, jumlah mol di kiri 2. Jadi naik atau turun? Naik ini? Naik. Baik. Kalau hal berikutnya, sekarang 2HI menjadi H2 plus I2, jumlah molnya tetap nih. Wujud fisik. Yang satunya soalnya gas di sebelah kiri 2 mol gas, di sebelah kanan hanya 1 mol gas. Dan padatan. Oke. Sekarang kita coba yang 59 saja, 58-nya nanti selesaikan sendiri. Apa tanda aljabar? Maksudnya positif atau negatif ya? 1959 sekarang. Kalau terjadi penguapan I2 menjadi I2 gas. Enyublium ya, enyublium. Positif atau negatif? Positif ya. Br2 gas bereaksi dengan 3Cl2 gas menjadi 2 BrCl3. Iya, jadi dari 4 mol gas menjadi 2 mol gas. Negatif, oke. Yang C? Negatif ya, gas bereaksi menjadi padatan. Yang kemarin itu ya, kalau gas HCl dengan NH3 yang waktu efusi itu. Ketemunya di tengah atau gimana? Berbanding terbalik dengan Mr kan? Ya, jadi lebih dekat ke HCl kan, karena massa molekul HCl lebih besar. CaO dengan H2O negatif juga ya, padat dengan cair. Baik, ya, jadi sudah bisa selesaikan itu. Yang lainnya nanti sudah lihat tabel ya, yang di atasnya itu. Sekarang saya ingin sudah lihat atau ini dulu ya, kita perhatikan problem 1950 itu. Ya, sudah perhatikan itu. Ada reaksi PbO padat. Kelihatan nggak kalau pakai open hijau? Kelihatan ya. 2NH3 menjadi 3 Pb. N2 plus ini 3. Nah, tugas saudara tentu saja dengan tabel-tabel yang ada itu diminta menghitung delta H-nya.
dan delta E. Delta H dan delta E. Yang mudah itu biasanya yang di tabel apa yang ada? Delta H ya. Jadi seperti sudah pernah kita lihat, itu kita bisa hitung dengan delta H dari produk, delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaksi kan. Nah, kita hitung. Jadi delta H ini akan sama dengan delta H reaksi ini sama dengan delta H pembentukan apa? PB. Ini 0 kan karena unsur kan? N2 unsur lagi air. Berarti 3 kali delta HA pembentukan air dikurangi 3 delta HF PbO pada minus lagi ya, atau ini 2 delta HF NH3. Jadi reaksi ini ternyata kalau baca tabel juga tidak banyak data yang harus sudah baca. Jadi kalau kita baca di tabel, nanti sudah harus punya tabelnya ya. Kalau ujian akan diberikan tentu saja. Tapi sepanjang latihan-latihan sudah harus cari sendiri tabelnya. PbO itu delta HF-nya 219 minus 219 minus 219. Kemudian apalagi yang saya perlukan? Airnya. Air itu minus 286 dalam kilojoule per mol ini ya. Kemudian NH3 itu nitrogen minus 46 ya. Ini semua dalam kilojoule ya. Nah, sudah hitung berapa? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana menghitung delta E-nya? Masih ingat tadi hubungan delta E dengan delta A? Delta E sama dengan delta H minus delta F N RT. Delta N-nya apa untuk reaksi itu? Berapa delta N-nya untuk reaksi 2? Ingat jumlah mol gas saja yang dihitung. Selisih jumlah mol gas di produk dengan jumlah mol di reaksi. Jadi di sini saya punya 4 mol gas, di sini 2. Berarti delta N ini adalah 2. Masukkan ini sekarang. Ini angkanya berapa nih? Ya sudah itu. Nah, terus biasanya ini dalam kilojoule kan? Di sini R-nya saya pakai berapa? 8,31 supaya dalam joule kali T. T-nya berapa? Kalau tidak diberi informasi berarti suruh. Tapi ini dalam apa ini nanti hasilnya ini? Joule. Jadi kalau sudah mau konsisten dengan depannya yang kilojoule tadi, maka ini harus kali 10 pangkat min 3. Ya, nah nanti baru nih. Ini konsisten di depan kilojoule, ini kilojoule juga. Ya. Nah, saya hitung tuh nanti. Coba. Ya, jadi ingat delta N-nya bukan selisih jumlah mol total, tapi jumlah mol gasnya. Oke, ini cepat saja 10 menit. Sudah coba yang itu, beberapa yang itu, 1950 itu misalnya sudah 2 atau 3 gitu. Dan yang energi ikatan tadi, sudah coba. 1990, tabelnya nanti kalau perlu ada tabel di depannya. 1950 dengan 1990 aja, yang sisanya nanti sudah cari sendiri. Halo, kita lihat dulu yang 1950. Ya, jadi dihitung itu delta H-nya dari tabel ya. Betul nggak? Dapatlah segitu. Coba diyakinkan lagi ya. H2O itu kalau di tabel ada yang gas, ada yang liquid. Pasti delta H-nya selisih kan? Beda kan? Ya, selisihnya ya kalau penguapannya aja. Kalau penguapan dari cairnya ya. 286 rasanya yang sudah cair ya. Tuh. Ya, jadi dapat delta H-nya
177,9. Ini nggak usah per mol ya. 1779 kilojoule. Nah, kemudian delta I-nya adalah delta H minus delta nRT. Minusnya itu delta I-nya minus 1 karena yang di sebelah kiri 1, yang sebelah kanan 0 gasnya. Sehingga dapatlah ini dikali 10 pangkat min 3 supaya jadi kilojoule kan, karena 831 tetapan gas dalam joule. Dapatlah ini. Sudah perhatikan koreksinya kecil sekali kan, 177 delta H-nya koreksi karena ada kerja tadi itu cuma 2,5 kilojoule. Ada sih koreksinya. Tadi pertanyaan bagus dari teman saudara, kalau delta N-nya 0 gimana? Ya nggak ada koreksi, nggak ada beda. Tapi seandainya ada pun koreksinya itu kecil kan, 2 dibanding 180, jadi ya kecil. Tapi ya penting untuk diperhatikan. Okay? Nah ini mungkin nggak usah banyak-banyak digitnya gitu, ya. Oke, jadi ada koreksinya tapi nggak besar. Nah kemudian yang ini satu lagi. Yang 950 ini 19910 yang diketahui itu kalor pembentukan standar dari produk ini. Saudara disuruh nyari energi ikatan ini walaupun ada di tabel sebetulnya. Tapi di problem itu saudara diminta menghitung energi ikatan salah satu ikatan ini. Ya, jadi yang dilakukan teman saudara seperti biasa, tulis dulu persamaan reaksi. Oh ini entalpi pembentukan, berarti reaksi pembentukan standar dari senyawa ini. Apa reaksi pembentukan standar kemarin? Ya, jangan lupa yang kemarin sudah kita pelajari. Reaksi pembentukan standar itu adalah reaksi pembentukan zat-zat itu dari unsur-unsurnya. Unsurnya apa? Oksigen, kemudian karbon. Nah, seperti biasa kalau kita pakai pendekatan energi ikatan, energi yang diperlukan untuk memutus ikatan-ikatan di reaksi dikurangi energi yang dilepas ketika produk terbentuk. Nah, sudah hitunglah ini dan seterusnya. Kalau di tabel itu karbon gimana? Ada tabel nilai di tabel itu reaksi atau energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol karbon gas dari grafit. Itu sama dengan energi ikatan karbon. Ya. Di tabel kadang-kadang disebutnya energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol gas karbon dari grafit. Energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol atom O itu sama aja dengan setengah dari energi ikatan O. Jadi di tabel beda, kadang-kadang macam-macam. Energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol gas hidrogen itu sama dengan setengah energi ikatan HH sama aja. Tapi kadang-kadang energi ikatan H-nya juga ditabelkan. Ya. Nah ini sudah dihitung. Yang ini dihitung, tapi ini karena yang mau ditanyakan tulis sebagai X ya. Jadi ini total tadi ini dikurangi, akhirnya X-nya dapat lah. Nggak tahu cocok nggak dengan nilai yang di tabel energi ikatan CO tunggal itu. CO tunggal itu kalau di tabel 360, ini kita ngitung 354 ya, cukup dekat. Ya. Gitu ya. Jadi pelajari lagi. Sisa-sisa problemnya itu diskusikan dengan temannya.